Dan kita akan mengkisahkan di malam ini satu kisah diambil daripada surah Az-Zariyat, tepat di ayat ke 24 dan seterusnya, tentang kisah Udhaifu Ibrahim, kisah tentang tamu-tamu yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menurut mayoritas para ulama adalah Nabi yang paling afdal kedua setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang tersematkan pada dirinya. Dan dia juga Abul Anbiya, bapak bagi seluruh para nabi. Karena setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka ribuan para nabi keturunannya lahir dari nasabnya. Tentu yang dimaksud dari jalur Ishak alaihi salam, karena kalau dari jalur Ismail cuma satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ribuan para nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Sebab itulah Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapak bagi seluruh para nabi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim itu imamun nas, imamnya bagi manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, maksudnya imam, imam yang layak untuk dicontoh. Makanya dalam Al-Quran, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Rasul teladan, maka Nabi yang kedua dalam Quran yang harus kita contoh adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena dia imam, imam yang layak dicontoh bagi manusia. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga dikenal sebagai Nabi yang paling sabar dan juga wafa. Wafa itu membalas kebaikan manusia dengan berlipat ganda. Dan Allah katakan, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim manusia yang suka wafa. Wafa itu membalas kebaikan orang yang berbuat kepadanya berlipat ganda. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terkenal dengan pengorbanannya. Bagaimana badannya diserahkan ke dalam api, kemudian juga putranya Ismail alaihi salatu wassalam diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembelih, dan hartanya dihabiskan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam sendiri adalah qiyadatul hajj, dialah pemimpin para jemaah haji. Karena dialah yang pertama kali disyariatkan Allah untuk melaksanakan haji. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Ibrahim untuk menyuruh manusia agar datang ke Baitullah dan melaksanakan haji sejak zaman itu sampai hari ini. Jadi banyak keistimewaan yang disandang oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan satu-satunya Nabi yang dicintai semua agama adalah Ibrahim. Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu nabi mereka. Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim itu nabi mereka.
termasuk juga kita kaum muslimin sangat mencintai Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Walakin hanifan muslimah. Dia adalah seorang yang lurus, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kisahnya tamu-tamu ini? Siapa tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam? Berapa jumlah mereka? Apa tujuannya? Lalu apa yang dilakukan Ibrahim kepada tamu-tamu itu? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tentang tamu-tamu yang datang menemui Nabi Ibrahim yang dicatat di beberapa ayat dalam Quran? Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat 24. Allah memulai dengan kata-kata hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim yang sangat dimuliakan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud tamu-tamu di sini adalah mereka para malaikat. Jadi tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim adalah para malaikat yang menjelma manusia. Karena di antara kekuatan para malaikat sanggup menjelma seperti layaknya manusia. Makanya lihat Jibril alaihi salatu wassalam di zaman Nabi. Apabila datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menyerupakan dengan seorang sahabat yang paling tampan. Namanya Dihyatul Kalbi. Sampai Aisyah Ummul Mukminin pernah terkecoh. Disangkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara dengan Dihyah padahal dia sedang bicara dengan Jibril. Menunjukkan bahwa malaikat bisa tasyakul, beralih rupa seperti manusia. Dan itu bisa disaksikan dalam perang Badar, bagaimana para malaikat datang dengan kuda-kuda putih berpakaian putih dan menghunuskan pedang membantai orang-orang musyrik Arab yang menyerbu Nabi SAW di Badar. Lah begitu juga di sini. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kedatangan tamu. Dan ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah manusia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara menjamu tamu. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang pertama kali menjamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan atau disebutkan dalam kitab As-Sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana awwalu man dhayyafa dhaifa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali memberikan suguhan makanan lezat kepada para tamu adalah Ibrahim. Jadi menjamu tamu itu adalah syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita disuruh untuk mengikuti syariat Ibrahim. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Seseorang yang hanif, yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabbnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di sini Allah mengatakan, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin."
Sudahkah sampai kepada wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim, maksudnya para malaikat yang dimuliakan? Kenapa di sini tamu-tamu itu sangat dimuliakan? Pertama, karena mereka adalah para malaikat. Dan malaikat adalah makhluk yang dimuliakan. Karena mereka adalah makhluk yang tercipta oleh Allah, yang tercipta langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti beribadah. Bahkan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Makanya mereka makhluk yang sangat dimuliakan. Karena tugasnya hanya ibadah saja. Sejak diciptakan sampai diwafatkan. Mereka makhluk yang dimuliakan. Yang kedua, kenapa di sini dimuliakan? Karena dimuliakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Ibrahim memuliakan tamu-tamu ini. Padahal kan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kan tidak tahu siapa tamu-tamu ini. Karena bagaimanapun walaupun dia seorang nabi, tapi kan dia tidak tahu yang gaib. Dan kedatangan tamu ini Allah Subhanahu wa taala katakan id dakhalu. Kalimat id dalam bahasa Arab itu artinya id lil mufaji. Jadi secara tiba-tiba datangnya. Jadi tamu-tamu ini secara tiba-tiba terkonyong-konyong datang ke rumah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak kaget karena dia setiap hari membuka pintu rumahnya untuk didatangi siapapun tamu-tamu yang ingin datang kepadanya, silahkan masuk. Karena ingat ikhwan, di zaman dulu untuk menjamu tamu itu bukan perkara yang sangat mudah dilakukan. Apalagi di zaman dulu itu kan banyak orang musafir. Dan kita tahu bahwa safar di zaman dulu tidak seperti safar di zaman sekarang. Pemain kita punya tamu dari Jakarta, dari Medan, dari mana-mana lah. Sepanjang jalan dari Medan sampai ke sini, kiri kanan ada warung. Ada warung Padang, warung macam-macam warung, ya kan? Sehingga kadang-kadang sampai ke kita sudah makan. Ketika kita suguhkan kadang-kadang hanya 9 yang dimakan. Karena mereka sudah makan kan. Kalau di zaman dulu kan tidak ada warung kiri kanannya. Ya kalau mereka datang bertamu ya betul-betul cari makan kan, gitu istilahnya kan. Karena tidak makan masalahnya. Kalau umpamanya dipersilahkan rumahnya, seolah-olah memang dia sengaja rumahnya didatangi untuk supaya orang-orang makan di tempat dia. Ya seolah-olah jadi warung lah jadinya. Sehingga memuliakan tamu bukan perkara mudah. Kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tahu fadilahnya. Coba dihabiskan berapa biaya untuk menjamu tamu itu, dan rumahnya terbuka datang kepada siapapun. Maka di sini Allah mengatakan iddakhalu alaihi faqalu salama. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kemudian qala salamun qaumun munkarun. Ibrahim menjawab salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam syariat Islam salam itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Kemudian orang yang mengucapkan salam boleh tidak lengkap, tapi yang menjawab salam hendaknya jauh harus lebih lengkap dibandingkan yang mengucapkannya. Inilah yang disyaratkan dalam surah An-Nisa 86. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan satu bentuk salam, maka balaslah penghormatan salam itu dengan yang jauh lebih baik lagi, atau balaslah yang sepadan dengannya. Artinya kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita katakan waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita katakan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita pun sama karena sudah tidak ada lagi tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lah di sini kata ulama tafsir bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab lebih lengkap dibandingkan salamnya para malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan lembut mengatakan mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Artinya ini orang asing. Tapi lihat keberanian Ibrahim alaihi salatu wassalam, orang asing bisa diperbolehkan masuk. Kenal pun tidak kan gitu. Kan bisa saja dia berbuat jahat. Tapi hati yang bersih tahu bahwa tamu-tamu ini tidak mungkin melakukan hal-hal yang mungkar di rumahnya. Karena dia sedang berbuat baik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan faragha ila ahli faja'a biijlin samin. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Dalam surah Hud maksudnya anak sapi yang gemuk yang dipanggang dengan bara api, dengan batu-batu panas. Artinya anak sapi yang di sate bahasa kitanya kan, masyui, jadi menggunakan batu kemudian dibakar. Ya. Dari sini kita tahu bahwa anak sapi itu kan besar ikhwan. Anak sapi dengan kambing, kambing dewasa saja masih besar anak sapi. Artinya bahwa terkadang makanan itu disuguhkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam itu cukup untuk beberapa orang. Mungkin 10-20 orang cukup. Padahal tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, mereka adalah 4 dari pemimpin-pemimpin para malaikat. Mereka adalah 4 dari pemimpin-pemimpin para malaikat. Siapa pemimpin-pemimpin para malaikat? Ya tentunya Jibril, Mikail, kemudian Israfil, dan juga Malakul Maut. Itulah pemimpin-pemimpin para malaikat. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyuguhkan makanan itu dengan cukup banyak, seolah-olah kita katakan pemborosan. Sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa kalau kita boros untuk menghormati tamu itu sangat disyariatkan. Walaupun kemudian tamu itu tidak makan banyak atau sama sekali tidak makan makanan yang kita suguhkan, maka tidak dianggap israf. Yang dianggap israf itu kalau makanan itu kita yang makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebihan. Tapi kalau untuk menghormati tamu sangat dianjurkan berlebihan. Walaupun sekali lagi terkadang tamu itu makannya karena malu, mungkin sesuap 2 suap, ya banyak sandiwaranya dibilang sudah selesai padahal masih lapar kan gitu ya. Begitulah tamu kadang-kadang, ya. Tetapi bagi kita yang tuan rumah, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik kepada tamu. Gitu maksudnya. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam boros dalam memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalimat faragha ila ahli. Maka dia Ibrahim diam-diam menemui keluarganya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah mempersilahkan tamunya duduk, Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada tamu, kira-kira mau minum apa, mau makan apa? Enggak. Itu gaya kita yang kayak gitu. Ya. Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada tamu, dia langsung menemui keluarganya, maksudnya kepada istrinya. Kemudian langsung ke belakang rumah memerintahkan para pelayannya untuk menyembelih anak sapi tadi. Kemudian langsung dimasak. Kemudian setelah dimasak langsung dihidangkan. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam diam-diam. Kenapa? Supaya tamu tidak merasa berat hati. Karena kalau seandainya kemudian Ibrahim ngasih tahu, terkadang tamu menghalang-halanginya. Oh, enggak usah repot-repot kan itu. Kalau ada nggak apa-apa katanya. Itu lain itu. Ya, komanya itu yang masalah. Jadi intinya bahwa Ibrahim alaihi salatu wassalam berikan contoh kepada kita supaya tamu itu tidak kaget dengan perkara tadi atau menghalang-halangi dia.
Karena tujuan Ibrahim itu untuk memuliakan tamu. Makanya dia diam-diam ngomong sama istrinya, tolong sediakan makanan, itu ada tamu. Dan tidak bicara dengan tamunya. Baru setelah kemudian selesai, Allah katakan faja'a bi ijlin samin. Maka kemudian dibawakan daging anak sapi yang sangat gemuk. Dalam surah Hud saya katakan tadi, yang dibakar. Kemudian Allah katakan faqarrabahu ilaihim. Lalu hidangannya didekatkan kepada mereka. Lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam sangat memuliakan tamu, supaya tamu itu memudahkan mengambil makanan tanpa harus berdiri. Kita yang menghidangkan didekatkan dengan faqarrabahu, didekatkan. Ya. Ini enggak tamunya di sana makanya di sini. Sini katanya. Saya dipanggil pula kan itu. Ya, kalau kita menjamu tamu, justru memang tamu itu raja bagi kita di rumah kita. Betul-betul kita datangi tamunya, kita dekatkan makanannya, sehingga kalau bisa jangan dikasih kesempatan berdiri. Dia langsung makan di situ. Itulah makna faqarrabahu ilaihim. Qala, maka Ibrahim mengatakan ala ta'kulun. Ibrahim berkata, silahkan Anda makan. Bahasa Ibrahim tidak menggunakan perintah, tidak mengatakan kulu, makan. Makan, ayo makan. Saya dah capek nih, makan. Kalau enggak dimakan awas kan itu. Enggak, Ibrahim mengatakan ala ta'kulun. Ya, kata Ibrahim, silahkan kalau Anda ingin makan, makan. Dan ini bahasa yang sangat lembut sekali. Tidak menggunakan perintah secara langsung dengan mengatakan kulu, enggak. Tapi menggunakan ala ta'kulun. Menunjukkan bahwa ada syariat, harusnya kita lembut ketika menghadapi tamu. Jangan tersinggung. Karena kadang-kadang tamu baru duduk, kemudian kita ngomong macam-macam, sakit hati, pergi dia. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, ala ta'kulun fa'aujasha minhum khifa. Tetapi mereka pun tidak menyentuh makanan sama sekali. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa takut. Kenapa setiap disuguhkan makanan yang dipandang bukan makanannya tapi muka dia? Kira-kira nih kalau ada tamu, antum suguhkan toples, dia tak mandang isi toples, mandang muka antum pula. Kira-kira gak takut? Tamu ini gak diundang, gak kenal, sorot matanya tajam. Ya wajar, Ibrahim sudah tua, usianya sudah hampir di atas 100 tahun. Sehingga kemudian perasaan takut ada. Sementara ini malaikat yang menyamar anak-anak muda ini semua kekar-kekar. Makanya Allah mengatakan fa'aujasa minhum khifa. Ibrahim merasa takut dengan mereka. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa takut, maka tiba-tiba para malaikat ini baru membuka identitasnya dan mengatakan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata para malaikat, janganlah kalian takut, dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang alim. Maksudnya di sini adalah Ishak alaihi salatu wassalam, karena konteksnya kan ini berada di Irak. Ada yang mengatakan di Palestina, sementara Ismail sudah ada di negeri Arab. Jadi maksudnya kelahiran Ishak di sini. Dari sini ada faedah ikhwan, bahwa para nabi itu tidak tahu yang gaib. Kalau para nabi tahu yang gaib, ngapain Ibrahim capek-capek masak, kemudian menyuguhkan daging anak sapi kepada para tamu? Kalau Ibrahim tahu itu malaikat. Kan Ibrahim sudah tahu malaikat gak makan, malaikat gak minum. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim malah menyediakan makanan untuk mereka? Menunjukkan Ibrahim tidak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib, tidak mungkin Ibrahim menyuguhkan makanan. Sama dengan Nabi Sulaiman. Kurang apa coba mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman itu? Menundukkan angin, menundukkan jin, macam-macam ditundukkan dia. Tapi ada satu negara Sulaiman tidak tahu. Negara Sabah. Baru tahu setelah diberitahu Hudhud. Ya.
Kata hudhud, aku datang dari sebuah negeri yang kau enggak tahu, katanya. Menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman saja yang mukjizatnya luar biasa, luput satu negara yang disebut dengan Sabah. Jadi para nabi itu tidak tahu yang gaib. Bahkan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang tinggal di Palestina, sementara Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Palestina dengan Mesir itu tidak jauh, hanya dibatasi dengan jalur Gaza saja. Tapi Nabi Yakub tidak tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Kalau tahu pasti akan dicari. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Kalau para nabi saja tidak ada yang tahu yang gaib, dan kegaiban itu hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, macam mana muncul para dukun, para bomo sok tahu yang gaib pula, meramalkan masa depan, masa lalu, ataupun mengatakan sesuatu dari perkara-perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baiknya, itu di antara faedahnya. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'aqbalatil ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian istrinya datang tiba-tiba berteriak ketika malaikat ini menghabar gembirakan akan kelahiran anak yang cerdas, Ishak. Istrinya dari belakang, dari dapur lari ke depan, maksudnya Siti Sarah, tiba-tiba berteriak, kemudian menepuk mukanya sendiri seraya mengatakan, aku adalah seorang perempuan yang tua dan juga mandul. Aku ini seorang perempuan tua dan juga sudah mandul. Ya, ada yang mengatakan fadhahikat, tertawa. Makanya kemudian anak yang lahir dikasih nama Ishak. Karena Ishak diambil dari kata yashak. Yashak itu artinya yadhak, gitu ya. Jadi karena ketika mendapatkan kabar gembira seolah-olah mustahil, akhirnya dia tertawa tuh Siti Sarah itu. Betul-betul ngandung. Ya, artinya setelah mendapatkan kabar gembira, tiba-tiba kemudian Siti Sarah head, padahal dia sudah menopause, sudah tua, sudah di atas 90 tahun, tiba-tiba keluar darah head. Kemudian setelah suci, kemudian dia pun hamil, lahirlah Ishak. Ya, diambil dari kata yashak, artinya yadhak, tertawa. Sebab ketika mendengar berita itu, Sarah tertawa. Ya. Di sini Allah mengatakan fasakkat wajha wa qalat ajuzun akim. Seolah-olah kita diingatkan dengan kisah siapa? Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam kan ikhwan, usianya kan sudah 120 tahun. Istrinya sudah di atas 100. Artinya sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Makanya kemudian ketika Nabi Zakaria dihabar gembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran Yahya, dia sempat mengatakan, Rabbi inni wahanul azmi wasta'ala ra'si syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Apa kata Zakaria? Ya Rabb, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah, dah tua. Kemudian kepalaku sudah banyak beruban. Ya. Kemudian juga dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanatim ra'ati akira. Sementara istriku juga mandul. Nah, itu lihat, Zakaria sudah tua, istrinya mandul, logika tidak mungkin punya anak kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudabbilul amra, dialah yang mengatur urusannya. Setelah Nabi Zakaria terus berdoa, idnada rabbahu nidaan khafiyya, terus berdoa dengan lembut, dengan penuh kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Jadi Allah sendiri yang memberi nama Yahya kepada putra Zakaria, dan ketika itu tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Oh, kalau sekarang Pak Yahya banyak lah. Tuh Pak Yahya sana, Pak Yahya sini kan gitu ya. Ini Pak Yahya juga ya. Kalau zaman itu cuma satu,
Yahya itu hanya putra Zakaria saja. Jadi kasusnya sama dengan kasus Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim sudah di atas 100, sementara istrinya sudah di atas 90 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu mudabbirul amra. Dialah yang mengatur seluruh urusan manusia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan jadi maka jadi. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Ibrahim alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, para malaikat ini. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa urusanmu wahai para utusan Allah? Kenapa kau datang kemari? Kira-kira apa tugas kalian yang Allah tugaskan sehingga sampai kemari? Maka kemudian kata para malaikat ini, qalu inna arsalna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, maksudnya kaum Lut. Jadi 4 malaikat ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab kaum Sodom, karena mereka sudah keterlaluan kepada nabinya dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan umat sebelumnya, homoseksual, lesbi, atau bahasa kita LGBT. Ya. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Ibrahim, kami diutus kepada kaum pendosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi tujuan mereka adalah 2. Pertama, menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, dan Ibrahim akan menyaksikan juga kelahiran cucunya Yakub. Yang kedua, tugas besar mereka adalah untuk mengadab kaum Sodom. Di sini ada faedah besar kata ulama. Ketika malaikat diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghabar gembirakan kelahiran Ishak, dan konteksnya bicara tentang memuliakan tamu. Jadi kabar gembira yang datang kepada keluarga Ibrahim akan kelahiran anak dalam Quran itu konteksnya bicara tentang bagaimana Ibrahim memuliakan tamu. Seolah-olah hikmahnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang mencontohkan kepada kita dengan karimnya, dengan kedermawanannya, dia membuka pintunya lebar-lebar untuk siapapun tamu yang datang, siap untuk diberi makan, dimuliakan. Maka sebab Ibrahim memuliakan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah ijabah doanya sehingga diberikan keturunan Ishak. Ya. Karena kan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah ini kan cukup lama, tidak dikaruniai anak. Sementara Ibrahim menghendaki dari Sarah ini keturunan. Bagaimanapun secara nasab, Sarah dengan Hajar lebih dekat Sarah kepada Ibrahim, karena Sarah itu anak putri daripada paman Ibrahim. Yang kedua, istri pertama, dan Ibrahim lama hidup dengan dia, dan dia wanita yang tercantik di dunia. Sementara Hajar, walaupun dia anak seorang raja yang dijajah negaranya, kemudian ditawan oleh Raja Mesir, kemudian dihadiahkan kepada Sarah, kemudian Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim, akhirnya dinikahi dan punya anak Ismail. Tentu kedekatan Hajar dengan Sarah kepada Ibrahim ya tentu lebih dekat Sarah, ya kan? Karena Sarah itu istri pertama, yang kedua dia putri daripada pamannya, sementara Hajar kan orang lain. Ya. Makanya ketika kemudian Hajar punya anak Ismail, oleh Ibrahim dihantarkan ke Mekah, ke negeri Arab, dan Ibrahim pulang lagi ke Syam, pulang lagi ke Palestina, dan hidup bersama istrinya. Walaupun demikian tidak melupakan sekali-kali menziarahi anaknya yang ada di tanah Arab. Ya. Tapi kan dia lebih dekat kepada istri pertamanya Sarah, makanya dia ingin punya keturunan. Lah salah satu sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada Ibrahim, karena Ibrahim sangat memuliakan manusia, sangat memuliakan
manusia, terutama para tetamu, dan dia orang yang pertama kali menyuguhkan hidangan kepada tamu. Dengan sebab itulah Allah berikan kemurahannya dengan memberikan anak kepada Sarah berupa Ishak. Ya, walaupun nanti panjang. Ya, dari Ishak ini kemudian lahir dua anak, yang satu jadi bapaknya Romawi yang disebut dengan Al-Is. Al-Is ini Bani Asfar dan turunannya itulah paling banyak di Eropa sana, bangsa Romawi. Yang kedua Yakub, dan Yakub ini bapak daripada Bani Israel. Ya, dan tidak tersisa kecuali orang-orang Yahudi hari ini. Tapi kalau orang-orang Romawi kan, Bani Asfar kan sana, se-Eropa sana. Dan tentu tidak lepas daripada doa Ishak kepada kedua putranya. Karena kan Ishak mendoakan kepada putranya, kepada Yakub pertama mendoakan agar dari keturunannya banyak lahir para nabi dan para raja. Sementara doa Ishak kepada Al-Is supaya keturunannya diperbanyak dan tidak ada yang bisa menjajahnya. Akhirnya ya doa-doanya dikabulkan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa hikmahnya di sini karena kebaikan Nabi Ibrahim dan juga kemurahan Ibrahim kepada manusia, maka Allah berikan kemurahannya. Kemudian Allah kabar gembirakan dengan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub kepada keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Ibrahim menanyakan tujuan mereka untuk menghancurkan negeri Sodom. Ibrahim sempat mengatakan, sebaiknya jangan. Di situ ada keponakanku. Maksudnya ada Nabi Lut, keponakan Ibrahim. Jangan, di situ ada keponakanku. Tapi para malaikat menjamin bahwa mereka tidak akan terkena azab. Makanya Allah mengatakan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzab al alim. Allah mengatakan, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri, dan kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Kenapa? Karena ketika diazab, Jibril menusukkan satu sayapnya, kemudian negeri yang besar itu diangkat ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan kembali, dan sekarang kita bisa saksikan laut mati. Itulah peninggalan sisa-sisa azab kaum Sodom. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala dari kisah tamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa saja yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pesan yang bisa kita petik dari menjamu tamu ini. Baik, ya. Pertama, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, ada 4 faedah dari kisah Nabi Ibrahim bersama tamunya. Pertama, apabila datang tamu ke rumah kita, maka segerakan hidangan berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang itu. Artinya, kalau ada tamu, segerakan kasih hidangan. Jangan nunggu, ya. Apalagi online, pesannya dari Batu Haji, tinggal di sini 2 jam sampai, tamunya udah pergilah. Cari warung Padang sebelah saja kan itu. Coba istilahnya yang jauh-jauh, ya. Dan sebagai tamu jangan nawar-nawar. Saya sudah belikan soto, nggak mau, saya mau bakso. Tamu kurang ajar. Baik, kemudian yang kedua kata Imam Asy-Syinkiti, yang disuguhkan adalah dari hidangan terbaik yang dimiliki tuan rumah. Karena di sini Ibrahim alaihi salatu wasallam memberikan daging anak sapi muda, dan itu kan daging terbaik. Ya, tadi saya lihat di YouTube ada orang ketangkap jual daging kucing, dibilang
kambing muda katanya. Subhanallah. Ya. Sekilo 100 pula tuh. Ya. Intinya bahwa di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, faedah yang kedua kata Imam Syinqiti adalah menyuguhkan hidangan terbaik yang dimiliki. Yang ketiga, mendekatkan makanan hidangan. Jangan sampai kemudian tamu diberi kesempatan untuk berdiri apalagi kemudian suruh jalan. Kadang-kadang tamu ini malu menghargai tuan rumah, akhirnya menolak, jadi tak makan. Kemudian yang ketiga, yang keempat kata Imam Syinqiti rahimahullahu taala, melembutkan ucapan ketika mempersilahkan makan. Ya, hendaklah melembutkan ucapan ketika seseorang mempersilahkan makan, seperti Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ta'kulun. Ya, silahkan kalian makan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa faedah ya, yang sebagian sudah disebutkan oleh Imam Syinqiti. Beliau mengatakan bahwa di antara tambahannya adalah tidak boleh memberatkan tamu dengan bertanya kepada tamu makanan yang dikehendaki. Pokoknya kita hidangkan saja. Soal dia mau makan mau tidak urusan dia. Ya, hidangkan saja yang terbaik dari isi rumah kita, hidangkan. Terkadang tamu ini malas makan atau tidak suka dengan makanan tersebut, maka tidak ada masalah, tidak perlu kemudian kita kecil hati. Yang penting kita sudah sesusah payah kita berusaha untuk menjamu tamu. Ya, dan tamu di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah tamu yang datang dalam bentuk masafah safar. Ingat ya, disebut tamu itu kalau datang dalam bentuk masafah safar. Jarak safar. Pamannya tamunya dari Tanjung Pinang datang ke rumah itu namanya jarak safar. Berarti dia tamu, itulah yang punya hak. Tapi orang Batu Aji ke sini bukan tamu, itu main-main itu. Kan enggak safar dia. Ya kan? Maksudnya kalau sekitar Batam saja memang mau cari makan di rumah antum itu. Kalau sekitar Batam, maksudnya tamu yang kita bahas di sini artinya tamu-tamu, maksudnya ikram adzaib, memuliakan tamu itu tamu yang datang dari jarak safar. Karena di zaman dulu sekali lagi kan tidak ada warung kiri kanan. Kalau jarak safarnya jauh kan lelah, lapar, haus dan begitu seterusnya, sehingga perlu dijamu dan punya hak 3 hari. 3 hari dia punya hak untuk dijamu oleh tuan rumah. Kalau sudah 3 hari, yaitu sunnah, boleh kasih, boleh tidak, ya boleh juga diusir. Sudah habis. Yang usir halus maksudnya. Intinya bahwa di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita tentang memuliakan tamu. Kemudian di sini faedah besar dari kisah ini ya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mencontohkan bagaimana memuliakan tamu, bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan pesan kepada kita tentang keutamaan memberi makan. It'amut ta'am, ya, memberi makan kepada tamu atau kepada orang-orang yang susah. Karena tamu di zaman dulu kan susah makan, makanya kita kasih makan. Lihat ketika Nabi SAW pulang dari peperangan, kemudian kehabisan bekal, akhirnya datang ke salah satu rumah Yahudi, sudah tua, dan minta dijamu. Karena sudah minta dijamu, sudah selesai dan sudah puas dengan jamuan wanita Yahudi itu, Rasul ini memiliki sifat wafa. Tadi seperti Ibrahim alaihi salatu wasallam punya sifat wafa, dan harusnya setiap muslim punya sifat wafa, membalas kebaikan orang dengan balasan berlipat ganda. Makanya Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi ini, baik kalau sampai saya pulang ke kota, nek, kira-kira mau apa sebagai balas budinya? Nabi SAW ingin membalas kebaikan orang, ya. Tapi nenek ini memang dasar nenek Yahudi dan hubud dunia, terlampau cinta dunia, minta macam-macam dari Nabi SAW. Minta anjing untuk menjaga kambing, minta unta untuk kendaraan, minta budak untuk membantu, macam-macam diminta, padahal hanya ngasih makan aja, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai nenek Yahudi, tidakkah kau membaca satu kisah tentang nenek dari nenek-nenek moyangmu Bani Israel?
Ketika meminta imbalan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Seolah-olah Rasul mengatakan, kalau sudah tua itu mikir sorga, bukan mikir dunia, gitu maksudnya. Ya, makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah telah menasihati usia-usia 50 tahun ke atas, falyalzam masajidallah. Hendaklah lebih banyak tinggal di masjid-masjid Allah. Kalau sudah tua itu lebih banyak di masjid Allah, maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga harus ada keimanan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dokter sudah memvonis mandul, tidak punya anak, monopus dan begitu seterusnya, bahwa kita tidak tahu rahasia takdir. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan di Lauhil Mahfuz kita punya anak, walaupun sudah tua renta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan sesuai dengan catatan takdirnya. Didekatkan kepada mereka. Lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam sangat memuliakan tamu, supaya tamu itu memudahkan mengambil makanan tanpa harus berdiri. Kita yang menghidangkan didekatkan dengan faqarrabahu, didekatkan. Ya. Ini enggak tamunya di sana makan di sini. Sini katanya. Saya dipanggil pula kan itu. Ya, kalau kita menjamu tamu, justru memang tamu itu raja bagi kita di rumah kita. Betul-betul kita datangi tamunya, kita dekatkan makanannya, sehingga kalau bisa jangan dikasih kesempatan berdiri, dia langsung makan di situ. Itulah makna faqarrabahu ilaihim. Qala, maka Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun. Ibrahim berkata, silahkan Anda makan. Bahasa Ibrahim tidak menggunakan perintah, tidak mengatakan kulu, makan. Makan, ayo makan. Saya dah capek ini, makan. Kalau enggak dimakan awas kan itu. Enggak, Ibrahim mengatakan ala ta'kulun. Ya, kata Ibrahim, silahkan kalau Anda ingin makan, makan. Dan ini bahasa yang sangat lembut sekali. Tidak menggunakan perintah secara langsung dengan mengatakan kulu, enggak. Tapi menggunakan ala ta'kulun. Menunjukkan bahwa ada syariat, harusnya kita lembut ketika menghadapi tamu. Jangan tersinggung. Karena kadang-kadang tamu baru duduk, kemudian kita ngomong macam-macam, sakit hati, pergi dia. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, ala ta'kulun fa'aujasha minhum khifa. Tetapi mereka pun tidak menyentuh makanan sama sekali. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa takut. Kenapa setiap disuguhkan makanan, yang dipandang bukan makanannya, tapi muka dia? Kira-kira nih kalau ada tamu, antum suguhkan toples, dia tak mandang isi toples, mandang muka antum pula. Kira-kira gak takut? Tamu ini gak diundang, gak kenal, sorot matanya tajam. Ya wajar, Ibrahim sudah tua, usianya sudah hampir di atas 100 tahun. Sehingga kemudian perasaan takut ada. Sementara ini malaikat yang menyamar anak-anak muda ini semua kekar-kekar. Makanya Allah mengatakan fa'aujasa minhum khifa. Ibrahim merasa takut dengan mereka. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasallam merasa takut, maka tiba-tiba para malaikat ini baru membuka identitasnya dan mengatakan qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata para malaikat, janganlah kalian takut, dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang alim. Maksudnya di sini adalah Ishak alaihi salatu wasallam, karena konteksnya kan ini berada di Irak. Ada yang mengatakan di Palestina, sementara Ismail sudah ada di negeri Arab. Jadi maksudnya kelahiran Ishak di sini. Dari sini ada faedah ikhwan, bahwa para nabi itu tidak tahu yang gaib. Kalau para nabi tahu yang gaib, ngapain Ibrahim capek-capek masak, kemudian menyuguhkan daging anak sapi kepada para tamu? Kalau Ibrahim tahu itu malaikat, kan Ibrahim sudah tahu malaikat gak makan, malaikat gak minum. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim malah menyediakan makanan untuk mereka? Menunjukkan Ibrahim tidak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib, tidak mungkin Ibrahim menyuguhkan makanan. Sama lah dengan Nabi Sulaiman.
Kurang apa coba mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman itu? Menundukkan angin, menundukkan jin, macam-macam ditundukkan dia. Tapi ada satu negara Sulaiman tidak tahu. Negara Sabah. Baru tahu setelah diberitahu Hudhud. Ya. Kata Hudhud, aku datang dari sebuah negeri yang kau tak tahu, katanya. Menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman saja yang mukjizatnya luar biasa, luput satu negara yang disebut dengan Sabah. Jadi para nabi itu tidak tahu yang gaib. Bahkan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang tinggal di Palestina, sementara Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Palestina dengan Mesir itu tidak jauh, hanya dibatasi dengan jalur Gaza saja. Tapi Nabi Yakub tidak tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Kalau tahu pasti akan dicari. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Kalau para nabi saja tidak ada yang tahu yang gaib, dan kegaiban itu hanya tahu Allah Subhanahu wa taala, macam mana muncul para dukun, para bomo sok tahu yang gaib pula, meramalkan masa depan, masa lalu, ataupun mengatakan sesuatu dari perkara-perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baiknya. Itu di antara faedahnya. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aqbalatil ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akid. Kemudian istrinya datang tiba-tiba berteriak ketika malaikat ini menghabar gembirakan akan kelahiran anak yang cerdas Ishak. Istrinya dari belakang, dari dapur lari ke depan. Maksudnya Siti Sarah. Tiba-tiba berteriak, kemudian menepuk mukanya sendiri seraya mengatakan, aku adalah seorang perempuan yang tua dan juga mandul. Aku ini seorang perempuan tua dan juga sudah mandul. Ya, ada yang mengatakan fadhahikat, tertawa. Makanya kemudian anak yang lahir dikasih nama Ishak. Karena Ishak diambil dari kata yashak. Yashak itu artinya yadhak, gitu ya. Jadi karena ketika mendapatkan kabar gembira seolah-olah mustahil, akhirnya dia tertawa tuh Siti Sarah itu. Betul-betul ngandung. Ya, artinya setelah mendapatkan kabar gembira, tiba-tiba kemudian Siti Sarah head, padahal dia sudah menopause, sudah tua, sudah di atas 90 tahun, tiba-tiba keluar darah head. Kemudian setelah suci, kemudian dia pun hamil, lahirlah Ishak. Ya, diambil dari kata yashak, artinya yadhak, tertawa. Sebab ketika mendengar berita itu, Sarah tertawa. Ya. Di sini Allah mengatakan fasakkat wajha wa qalat ajuzun akin. Seolah-olah kita diingatkan dengan kisah siapa? Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam kan ikhwan, usianya kan sudah 120 tahun. Istrinya sudah di atas 100. Artinya sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Makanya kemudian ketika Nabi Zakaria dihabar gembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran Yahya, dia sempat mengatakan, Rabbi inni wahanul azmi wasta'ala ra'si syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Apa kata Zakaria? Ya Rabb, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah, dah tua. Kemudian kepalaku sudah banyak beruban. Ya. Kemudian juga dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanatim ra'ati akira. Sementara istriku juga mandul. Nah, itu lihat, Zakaria sudah tua, istrinya mandul, logika tidak mungkin punya anak kan begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudabbilul amra. Dialah yang mengatur urusannya. Setelah Nabi Zakaria terus berdoa idnada rabbahu nidaan khafiyya, terus berdoa dengan lembut, dengan penuh kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya.
Wahai Zakaria, aku beri kabar gembira kepadamu akan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Jadi Allah sendiri yang memberi nama Yahya kepada putra Zakaria. Dan ketika itu tidak ada nama Yahya kecuali putra Zakaria. Oh, kalau sekarang Pak Yahya banyak lah. Tuh Pak Yahya sana, Pak Yahya sini kan gitu ya. Ini Pak Yahya juga ya. Kalau zaman itu cuma satu. Yahya itu hanya putra Zakaria saja. Jadi kasusnya sama dengan kasus Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim sudah di atas 100. Sementara istrinya sudah di atas 90 tahun. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu mudabbirul amra. Dialah yang mengatur seluruh urusan manusia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu tinggal katakan jadi maka jadi. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Ibrahim alaihi salatu wasallam bertanya kepada mereka, para malaikat ini. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa urusanmu wahai para utusan Allah? Kenapa kau datang kemari? Kira-kira apa tugas kalian yang Allah tugaskan sehingga sampai kemari? Maka kemudian kata para malaikat ini, qalu inna arsalna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Maksudnya kaum Lut. Jadi 4 malaikat ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengadab kaum Sodom. Karena mereka sudah keterlaluan kepada nabinya. Dan melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan umat sebelumnya. Homoseksual, lesbi atau bahasa kita LGBT. Ya. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Ibrahim, kami diutus kepada kaum pendosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi tujuan mereka adalah 2. Pertama, menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, dan Ibrahim akan menyaksikan juga kelahiran cucunya Yakub. Yang kedua, tugas besar mereka adalah untuk mengadab kaum Sodom. Di sini ada faedah besar kata ulama. Ketika malaikat diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghabar gembirakan kelahiran Ishak, dan konteksnya bicara tentang memuliakan tamu. Jadi kabar gembira yang datang kepada keluarga Ibrahim akan kelahiran anak dalam Quran itu konteksnya bicara tentang bagaimana Ibrahim memuliakan tamu. Seolah-olah hikmahnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang mencontohkan kepada kita dengan karimnya, dengan kedermawanannya, dia membuka pintunya lebar-lebar untuk siapapun tamu yang datang, siap untuk diberi makan, dimuliakan. Maka sebab Ibrahim memuliakan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah ijabah doanya sehingga diberikan keturunan Ishak. Ya. Karena kan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah ini kan cukup lama, tidak dikaruniai anak. Sementara Ibrahim menghendaki dari Sarah ini keturunan. Bagaimanapun secara nasab, Sarah dengan Hajar lebih dekat Sarah kepada Ibrahim. Karena Sarah itu anak putri daripada paman Ibrahim. Yang kedua, istri pertama, dan Ibrahim lama hidup dengan dia. Dan dia wanita yang tercantik di dunia. Sementara Hajar, walaupun dia anak seorang raja yang dijajah negaranya, kemudian ditawan oleh Raja Mesir, kemudian dihadiahkan kepada Sarah, kemudian Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim, akhirnya dinikahi dan punya anak Ismail. Tentu kedekatan Hajar dengan Sarah kepada Ibrahim ya tentu lebih dekat Sarah, ya kan? Karena Sarah itu istri pertama, yang kedua dia putri daripada pamannya. Sementara Hajar kan orang lain. Ya. Makanya ketika kemudian Hajar punya anak Ismail oleh Ibrahim, dihantarkan ke Mekah, ke negeri Arab, dan Ibrahim pulang lagi ke Syam.
pulang lagi ke Palestina dan hidup bersama istrinya. Walaupun demikian tidak melupakan sekali-kali menziarahi anaknya yang ada di tanah Arab. Ya, tapi kan dia lebih dekat kepada istri pertamanya Sarah. Makanya dia ingin punya keturunan. Lah salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Ibrahim, karena Ibrahim sangat memuliakan manusia. Sangat memuliakan manusia, terutama para tetamu, dan dia orang yang pertama kali menyuguhkan hidangan kepada tamu. Dengan sebab itulah Allah berikan kemurahannya dengan memberikan anak kepada Sarah berupa Ishak. Ya, walaupun nanti panjang. Ya, dari Ishak ini kemudian lahir dua anak, yang satu jadi bapaknya Romawi yang disebut dengan Al-Is. Al-Is ini Bani Asfar dan turunannya itulah paling banyak di Eropa sana, bangsa Romawi. Yang kedua Yakub. Dan Yakub ini bapak daripada Bani Israel. Ya, dan tidak tersisa kecuali orang-orang Yahudi hari ini. Tapi kalau orang-orang Romawi kan, Bani Asfar kan sana, se-Eropa sana. Dan tentu tidak lepas daripada doa Ishak kepada kedua putranya. Karena kan Ishak mendoakan kepada putranya, kepada Yakub pertama mendoakan agar dari keturunannya banyak lahir para nabi dan para raja. Sementara doa Ishak kepada Al-Is supaya keturunannya diperbanyak dan tidak ada yang bisa menjajahnya. Akhirnya ya doa-doanya dikabulkan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa hikmahnya di sini karena kebaikan Nabi Ibrahim dan juga kemurahan Ibrahim kepada manusia, maka Allah berikan kemurahannya. Kemudian Allah kabar gembirakan dengan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub kepada keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Ibrahim menanyakan tujuan mereka untuk menghancurkan negeri Sodom. Ibrahim sempat mengatakan, sebaiknya jangan. Di situ ada keponakanku. Maksudnya ada Nabi Lut, keponakan Ibrahim. Jangan, di situ ada keponakanku. Tapi para malaikat menjamin bahwa mereka tidak akan terkena azab. Makanya Allah mengatakan, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim. Allah mengatakan, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri, dan kami tinggalkan pada negeri itu satu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Kenapa? Karena ketika diazab, Jibril menusukkan satu sayapnya, kemudian negeri yang besar itu diangkat ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan kembali, dan sekarang kita bisa saksikan laut mati. Itulah peninggalan sisa-sisa azab kaum Sodom. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala dari kisah tamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa saja yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pesan yang bisa kita petik dari menjamu tamu ini. Baik, ya. Pertama, disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala, ada 4 faedah dari kisah Nabi Ibrahim bersama tamunya. Pertama, apabila datang tamu ke rumah kita, maka segerakan hidangan berdasarkan firman Allah Azza wa Jal. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang itu. Artinya, kalau ada tamu, segerakan kasih hidangan. Jangan nunggu, ya. Apalagi online, pesannya dari Batu Haji, tinggal di sini 2 jam sampai, tamunya dah pergilah. Cari warung Padang sebelah saja kan itu. Coba istilahnya yang jauh-jauh, ya. Dan sebagai tamu jangan nawar-nawar. Saya sudah belikan soto, nggak mau, saya mau bakso. Tamu kurang ajar.
Baik, kemudian yang kedua kata Imam Asy-Syinkiti, yang disuguhkan adalah dari hidangan terbaik yang dimiliki tuan rumah. Karena di sini Ibrahim alaihi salatu wasallam memberikan daging anak sapi muda, dan itu kan daging terbaik. Ya. Tadi saya lihat di YouTube ada orang ketangkap jual daging kucing, dibilang kambing muda katanya. Subhanallah. Ya. Sekilo 100 pula tuh. Ya. Intinya bahwa di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, faedah yang kedua kata Imam Syinkiti adalah menyuguhkan hidangan terbaik yang dimiliki. Yang ketiga, mendekatkan makanan hidangan. Jangan sampai kemudian tamu diberi kesempatan untuk berdiri apalagi kemudian suruh jalan. Kadang-kadang tamu ini malu menghargai tuan rumah, akhirnya menolak, jadi tak makan. Kemudian yang ketiga, yang keempat kata Imam Syinkiti rahimahullahu taala, melembutkan ucapan ketika mempersilahkan makan. Ya, hendaklah melembutkan ucapan ketika seseorang mempersilahkan makan, seperti Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, ala ta'kulun. Ya, silahkan kalian makan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa faedah, ya, yang sebagian sudah disebutkan oleh Imam Syinkiti. Beliau mengatakan bahwa di antara tambahannya adalah tidak boleh memberatkan tamu dengan bertanya kepada tamu makanan yang dikehendaki. Pokoknya kita hidangkan saja. Soal dia mau makan mau tidak urusan dia. Ya, hidangkan saja yang terbaik dari isi rumah kita, hidangkan. Terkadang tamu ini malas makan atau tidak suka dengan makanan tersebut, maka tidak ada masalah, tidak perlu kemudian kita kecil hati. Yang penting kita sudah sesusah payah kita berusaha untuk menjamu tamu. Ya, dan tamu di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah tamu yang datang dalam bentuk masafah safar. Ingat ya, disebut tamu itu kalau datang dalam bentuk masafah safar. Jarak safar. Pamannya tamunya dari Tanjung Pinang datang ke rumah itu namanya jarak safar. Berarti dia tamu, itulah yang punya hak. Tapi orang Batu Aji ke sini bukan tamu, itu main-main itu. Kan enggak safar dia. Ya kan? Maksudnya kalau sekitar Batam saja memang mau cari makan di rumah antum itu. Nah, kalau sekitar Batam, maksudnya tamu yang kita bahas di sini artinya tamu-tamu, maksudnya ikram adzaib, memuliakan tamu itu tamu yang datang dari jarak safar. Karena di zaman dulu sekali lagi kan tidak ada warung kiri kanan. Kalau jarak safarnya jauh kan lelah, lapar, haus dan begitu seterusnya, sehingga perlu dijamu dan punya hak 3 hari. 3 hari dia punya hak untuk dijamu oleh tuan rumah. Kalau sudah 3 hari, yaitu sunnah, boleh kasih, boleh tidak, ya boleh juga diusir. Sudah habis. Yang usir halus maksudnya. Intinya bahwa di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mencontohkan kepada kita tentang memuliakan tamu. Kemudian di sini faedah besar dari kisah ini ya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mencontohkan bagaimana memuliakan tamu, bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan pesan kepada kita tentang keutamaan memberi makan. It'amut ta'am, ya, memberi makan kepada tamu atau kepada orang-orang yang susah. Karena tamu di zaman dulu kan susah makan, makanya kita kasih makan. Lihat ketika Nabi SAW pulang dari peperangan, kemudian kehabisan bekal, akhirnya datang ke salah satu rumah Yahudi, sudah tua, dan minta dijamu. Karena sudah minta dijamu, sudah selesai dan sudah puas dengan jamuan wanita Yahudi itu, Rasul ini memiliki sifat wafa. Tadi seperti Ibrahim alaihi salatu wasallam punya sifat wafa, dan harusnya setiap muslim punya sifat wafa, membalas kebaikan orang dengan balasan berlipat ganda. Makanya Rasul mengatakan kepada nenek Yahudi ini, baik kalau sampai saya pulang ke kota, nek, kira-kira mau apa sebagai balas budinya? Nabi SAW ingin membalas kebaikan orang, ya. Tapi nenek ini memang dasar nenek,
Yahudi dan hubud dunia, terlampau cinta dunia, minta macam-macam dari Nabi SAW. Minta anjing untuk menjaga kambing, minta unta untuk kendaraan, minta budak untuk membantu, macam-macam diminta, padahal hanya ngasih makan aja. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai nenek Yahudi, tidakkah kau membaca satu kisah tentang nenek dari nenek-nenek moyangmu Bani Israel, ketika meminta imbalan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Seolah-olah Rasul mengatakan, kalau sudah tua itu mikir sorga, bukan mikir dunia, gitu maksudnya. Ya, makanya Imam Ibnu Hazm rahimahullah telah menasihati usia-usia 50 tahun ke atas, fal yalzam masajid Allah, hendaklah lebih banyak tinggal di masjid-masjid Allah. Kalau sudah tua itu lebih banyak di masjid Allah, maksudnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga harus ada keimanan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dokter sudah memvonis mandul, tidak punya anak, monopus dan begitu seterusnya, bahwa kita tidak tahu rahasia takdir. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan di Lauhil Mahfuz kita punya anak, walaupun sudah tua renta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan sesuai dengan catatan takdirnya.